Hei, hei, kadal. Lu dengan misi lu memberontak negara ini dengan sistem adu domba antara aparat juga lu, ya. Lu udah ketahuan dan ada sosok-sosok tertentu ya, udah teridentifikasi. Cuman Bapak Prabowo diem aja, bukannya tahu mau mengkudeta nih orang. Nah, rakyat masyarakat Indonesia aja udah paham siapa yang mau mengkudeta di sini dengan jalan begini, memanfaatkan yang kemarin demonstrasi. Nah, dan lu juga udah ada konfirmasi dengan koordinasi dengan para koruptor, cukong pengusaha kotor. Hei, buat rakyat masyarakat Indonesia, ya, perlu dipahami. Di sini bukan lagi soal suara rakyat. Di sini adalah yang ada mau penggulingan daripada pemerintahan. Yang kemarin itu adalah udah mengarah kepada makar dan penggiringan opini untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita sebagai rakyat masyarakat Indonesia sudah jeli dan cerdas siapakah ya yang mengkudeta itu, agar para koruptor itu aman. Kalau ini berhasil, ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melindungi Bapak Prabowo Subianto serta Mas Gibran dan pemerintahannya serta negara Republik Indonesia ini dari tangan-tangan para dajjal. Ya, perlu diketahui mereka sudah resah dengan kepemimpinan Bapak Prabowo. Takut. Sebab apa? Sebentar lagi pasti diyakinkan aset daripada koruptor ini akan disahkan. Perampasan aset daripada koruptor sekarang akan disahkan. Dijamin itu. Bapak Prabowo sudah muak melihatnya. Dan karena ini adalah keterusan daripada era Bapak Joko Widodo untuk memberantas daripada koruptor-koruptor. Dan bagi yang nyinyir, lu kagak tahu karena otak lu otak kadrun ya. Anak buah Rizik CS ya, sama si Bahar Smait. Karena otak-otak lu itu, dan kemarin juga udah teridentifikasi ada perannya di situ. Makanya buat rakyat masyarakat Indonesia, dia belajarlah jernih, belajarlah dengan pemikiran sehat. Sebab di balik ini ada yang memanfaatkan kalian semua. Kalian itu yang demo-demo kemarin nggak dapat duit, tapi yang provokatornya atau yang mengarahkan kalian, yang mengajak kalian itu sudah mendapatkan duit. Makanya kalian hanya sebagai pelor-pelor. Perlu diketahui. Makanya sekarang gua kasih paham lo, buat yang lo kalau mau mengajukan aspirasi dengan pemikiran otak jernih, bawa kelompok yang benar, menuju yang benar. Misalnya dari ojek online atau ojek pangkalan atau dari mana, organisasi, tandain. Jangan demonstrasinya datangin misalnya ke gedung DPR kemana gitu, tandain anggota-anggotanya ada jumlah berapa, nanti bila mana masuk ke gedung itu di jumlah dihitung lebih, ada penyusup. Makanya jangan sampai dimanfaatin sama orang-orang yang kotor. Dan gua juga nih sudah ada teridentifikasi juga nih, kasih tahu, kasih paham buat adalah yang suka demo-demo itu ya. Di situ sudah ada teridentifikasi juga terkena virus ya.
yang dapat duit siapa? Ketua-ketuanya. Kalian hanya panas-panasan, kalian hanya lapar-laparan karena kehausan juga. Kalian itu terkapar, dan bila mana terdapat daripada udah rusuh terus ditembakkan gas air mata. Saya ngalamin tahun 98, perihnya minta ampun, sakit enak juga, kayak yang mau mati. Kalau nggak ketolong ngap udah lewat, walaupun itu gas air mata. Lo ingat itu. Makanya lo harus pemikiran yang jernih, yang sehat, sebab imas daripada pembangunan yang dicanangkan atau yang dijalankan oleh Bapak Jokowi dan diteruskan oleh Bapak Prabowo itu pasti kena imbas dengan perekonomian Jawa sentris, sebab sudah terbagi dari Sumatera sampai NTT sampai Papua. Makanya harus berpikir jernih secara ekonomis, karena kita satu nusa satu bangsa. Wajarlah mereka harus menghirup dan merasakan daripada kemerdekaan dan keadilan ekonomi. Jangan sampai Anda itu terprovokasi. Bukan penak lo zaman gua, tapi ini adalah ekonomi yang terbagi. Makanya harus benar-benar jeli di sini. Dan perlu dicanangkan juga nih, hati-hati nih. Sekarang sudah dibentur-benturkan nih antara kepolisian dengan angkatan darat atau ABRI atau TNI. Nah, sudah dibentur-benturkan nih. Makanya buat para abdi negara jangan termakan hoak ya. Dan video-video yang tersebar itu adalah hoaker untuk mengadu domba, menggiring opini supaya ada kejelekan, ada keterpisahan di antara para abdi negara ini. Oleh sebab itu saya peringatkan, si Rizik pernah bilang jangan dipersatukan orang nasionalis modernis sertai orang-orang yang budayawan. Kalau mereka bersatu hancurlah katanya kelompok-kelompok mereka. Nah inilah kayak kita harus bersatu, tunjukkan, sebab sudah banyak sekarang pengiring-pengiring opini daripada mereka-mereka itu ya. Satu itu, keduanya pengkaburan dan penghancuran sejarah sekarang sudah menyebar di mana-mana tiap daerah ya. Ada kabib-kabib dongo ya yang memasang seenak udalnya itu apa nisan-nisan ya di cagar budaya serta makam-makam para waliullah ya. Nah oleh sebab itulah ada aset negara, aset yang dilindungi dengan undang-undang. Makanya saya terima kasih buat rekan-rekan di PWI LS telah menggugat daripada kabib-kabib yang dongo itu ya untuk ke pengadilan. Hukum lah harus ditegakkan ya. Jangan lihat kabib merupakan dosa karena dia juga pembohong ya. Udah begitu aja. Pengkaburan sejarah, hati-hati. Kalau kita sejarah sudah dikaburkan, kita akan lupa jati diri. Ingat itu. Bila kita lupa dengan sejarah, kita akan lupa dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangkitkan jati diri sebagai bangsa Indonesia, bangsa petarung, bangsa yang tangguh dan beradab. Sekian dan terima kasih. Mohon dicerna dan disebarluaskan.